Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Aiza. Baik Bu, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, maka baik kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan untuk memindai QR code di depan. Bisa. Oke. Kita kan tadi sudah berdoa ya, sudah mengucapkan basmalah bersama-sama, sudah mengisi daftar hadir juga. Nah, sekarang sudah semangat belum untuk belajar? Lumayan. Baik, untuk meningkatkan semangat ya, yang agar lebih semangat lagi, Ibu ada yel-yel untuk kita nyanyikan bersama-sama. Oke, jadi yel-yelnya seperti ini teman-teman. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung lalu tersenyum hihi. Digulung-gulung lalu tertawa haha. Bisa ya? Bisa. Bunyinya 1, 2, 3. Buka tutup. Baik teman-teman, tadi oleh Bapak Ibu sudah menjelaskan materi mengenai teks. Tidak. Bapak Ibu teman-teman dengar teks biografi kenapa? Ada yang tahu nggak? Tidak. Karena ini kan teks pidato ini kan disampaikan oleh tokoh ya teman-teman, sama dengan teks biografi ini. Teks biografi ini berisi mengenai tokoh ya, perjalanan hidup dari tokoh inspiratif seperti itu. Nah, sebelumnya di sini ada ilustrasi salah satu tokoh perempuan Indonesia yang terkenal. Ada yang tahu? Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ibu Aku. Baik teman-teman, jadi kalian punya nggak tokoh yang kalian kagumi? Punya pun saya. Ya. Punya Din. Kamu teman-teman pernah nggak membaca atau mendengarkan kisah mengenai seorang tokoh inspiratif? Nah, di sini pernah ya teman-teman ya? Sebelum memasuki materi, penjelasan materi yang lebih jauh lagi, Ibu sudah menyiapkan teman-teman ada 6 soal ya yang akan kalian isi. Cara memilih teman-teman? Iya Bu. Ya Bu. Silakan diisi waktunya 2 menit cukup ya? Oke, silakan. Nah, bisa? Ibu kalau dinamainya di mana? Bisa di atas aja ya. Ibu aku udah. Oke, siap ya udah. Bu, makan. Udah kenapa? Makan dulu. Oke, yuk. Udah silakan. Makan ya. Udah ya teman-teman? Udah. Sekarang dikumpulkan. Bu.
Ya aku mana aku ngerjain. Kamu telat soalnya, nanti itu aja ya. Makasih ya teman-teman sudah menjawab soal praktek dari ibu. Nanti ibu cek ya untuk mengukur sejauh mana kalian memahami mengenai teks biografi sebelum diajarkan. Nah, setelah mengerjakan soal praktek, nah ibu ingin menyampaikan manfaat dari mempelajari teks biografi teman-teman. Jadi ibu mengharapkan agar kalian dapat meneladani nilai-nilai keteladanan yang akan kita pelajari dari tokoh-tokoh nanti gitu. Di sini ada capaian pembelajarannya. Peserta didik diharapkan mampu untuk mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks dalam monolog, dialog, serta gelar bicara. Tadi sudah ya, mengisi daftar hadir. Nah, sekarang ada pengertian teks biografi. Email tolong dibacakan. teks biografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain secara objektif. Biografi bisa berisi informasi tentang kehidupan pribadi, perjalanan karir, prestasi, serta nilai-nilai yang bisa dijadikan inspirasi. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman, teks biografi itu apa? Jadi, teks biografi ini merupakan teks yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di sini ada ciri-ciri dari teks biografi. Ada 5 teman-teman. Yang pertama yaitu berisi kisah nyata tentang kehidupan seseorang. Jadi ada ya teman-teman ya peristiwanya atau perjalanan hidupnya dari tokoh gitu ya, tokohnya berarti nyata. Kemudian ditulis oleh orang lain secara objektif atau pandangan dari penulis dan satuan. Kemudian yang ketiga mengandung fakta dan data yang mendukung cerita. Ketika kita menulis biografi tokoh atau seseorang, kita harus menuliskannya dengan mengandung fakta serta data ya yang mendukung teks biografi tersebut. Nah, kemudian disajikan secara kronologis. Secara kronologis ini apa sih Bu? Nah, disajikan secara kronologis ini artinya yaitu secara runtut ya teman-teman peristiwanya. Kan dari awal dijelaskan gitu, lahirnya tanggal berapa, bulan apa, kemudian peristiwanya, urutan peristiwanya, tahunnya, itu. Kemudian mengandung nilai-nilai keteladanan yang bisa diambil. Tentunya karena manfaat dari teks biografi ini untuk diambil nilai-nilai keteladanannya, maka dalam biografi harus disertakan juga nilai-nilai keteladanan yang bisa diambil dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada struktur teks biografi. Mungkin teman-teman dalam seluruh atau semua ya genre teks selalu ada struktur, benar sekali. Nah, begitu pula dengan teks biografi. Struktur dari teks biografi ini ada 3. Yang pertama orientasi, yaitu bagian pembuka yang berisi pengenalan tentang tokoh yang isinya ada nama yang tadi disampaikan ya. Kemudian ada tempat tanggal lahir, kemudian ada latar keluarga. Selanjutnya peristiwa dan masalah. Nah, berisi perjalanan hidup tokoh, perjuangan, rintangan, pencapaian atau prestasi gitu ya yang dicapai oleh tokoh tersebut. Kemudian yang terakhir ada realisasi. Nah, di sini yaitu bagian akhir yang berisi kesimpulan atau pesan moral yang dapat dipetik dari kehidupan tokoh. Kan sama seperti cerita pendek gitu teman, cerita apapun gitu. Kesimpulan atau pesan moral yang disampaikan selalu ada di akhir seperti itu. Kemudian di sini ada cara mengevaluasi informasi dalam teks biografi. Ada 3 cara teman-teman. Yang pertama, menganalisis akuratan informasi. Bisa kita bedah dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah informasi dalam biografi ini berdasarkan fakta atau tidak? Kemudian, apakah sumber yang mendukung informasi tersebut gitu ya, seperti apa dan apakah ada sumbernya? Kemudian yang kedua, caranya yaitu menilai gagasan serta pesan moral. Pertanyaannya yaitu apakah gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian apa sih nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil gitu dari tokoh yang ditulis? Ya betul. Kemudian cara yang terakhir yaitu menyimpulkan dampak tokoh bagi masyarakat ya, seperti yang tadi bilang atau pastinya ya selalu ada dampak baik gitu ya, nilai keteladanan yang baik gitu yang dapat mempengaruhi lingkungannya. Kemudian apa tindakan dan perjuangan relevan dengan kehidupan kita saat ini, jadi dapat kita
apa ya? Simpulkan atau kaitkan dengan kehidupan sehari-hari sekarang. Betul. Nah, baik, ini sumbernya ya teman-teman. Nah, setelah kita mempelajari materi mengenai teks biografi ini, sekarang mengisi apa tadi ya teman-teman secara berkelompok. Nah, jadi sesuai kebutuhan kalian teman-teman yang membaca waktu. Ibu jelaskan dulu ya teman-teman, nanti Ibu akan memutarkan audio mengenai teks biografi dari Muhammad Hatta ya. Kemudian ataupun teman-teman bisa memindai barcode di sini, kemudian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ya yang telah disiapkan. Oke. Isi namanya dulu ya teman-teman. Bu. Ya teman-teman. Ya. 1, 2, 3. Makanan yang kita sebagai makanan telah dibikin di balik udara di atas bulan. Nama aslinya adalah Muhammad Hatta. Dia berasal dari keluarga yang mengambil pendidikan dan nilai-nilai Keislaman. Sejak kecil, Hatta telah menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang tinggi. Hatta memiliki nama mulia yang memutuskan tersebut pada tahun 1919 pada tahun 1919 dan Kristen tersebut pada tahun 1921. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan tinggi dan S2 tersebut akan S1 di Belanda dan lulus pada tahun 1998. Hatta dalam organisasi perhimpunan Indonesia dan menjadi salah satu pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah kembali ke tanah air, dia terus. Oke, sudah semuanya? Sudah. Baik, sekarang kita akan presentasi ya ke depan. Ibu ingin perwakilan aja teman-teman dari kelompok 3. Silakan ke depan. Berdua ya? Ya. Silakan. Semuanya boleh dibaca. Soal nomor 1 sampai 2 saja. Jadi untuk dan hadir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1992. Lanjut ke kelompok 4. Ayo, lanjutkan. Nah, makanya jangan ketawain. Jangan gitu ya teman-teman. Ayo, kelompok 4. Silakan. Nomor berapa tuh? Selanjutnya tadi berapa? 1 sampai 2. Ya, selanjutnya 2, 3 berarti sampai 5 ya, Mel? Aduh. Nomor 3 latar belakang keluarganya apa? Berasal dari keluarga yang menghargai pendidikan dan nilai-nilai keislaman. Ada di ELS tahun 1919. Yang terakhir ada prestasi atau nomor perjuangan di Nanti tahun 2019 nilai-nilai membantu meluruskan rasa negara dan konstitusi, memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi media bunda, proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno. Itu dapat dipakai pahlawan nasional. Saya. Oke, tepukan dulu teman-teman. Kelompok dari kita ya. Nah, setelah kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil kerjanya, kita kasih apresiasi teman dengan memberikan tepuk. Ya, ada yang tahu nggak? Jangan. Ibu dari dulu ya. Dan 2, 3. Tepuk. Kasih gue. Kasih kasih gue. Wow, keren. Wow, keren. Hati, wow, keren. Wow, keren. 1, 2, 3.
tadi yang kalian tanyakan. Oke, Bapak Muhammad Hatta ini lahir di Kemudian nama dari Bapak Muhammad Hatta itu siapa? Muhammad Hatta. Pintar lucu. Sekarang sebutan ya, apa bedanya? Itu kayaknya di bawah 5. Ya udah sih. Ulik lagi teman-teman ya mengenai pengetahuan kalian yang telah kalian miliki. Tadi ciri-ciri dari teks biografi itu ada berapa? Ada 5 bisa lucu. Kemudian strukturnya berapa? 3 apa aja? Coba orientasi, garis, peristiwa, dan teori bagus. Nah, sepertinya teman sudah mulai jago ya. Silakan mereka. Teman sudah mulai jago nih. Nah, sekarang Ibu akan melakukan baca teks dulu ya. Betul kan tadi di awal sebelum mempelajari biografi ini ya. Sekarang sudah menerima materi teks biografi. Kalau misalnya kita lihat. Dan bisa ya. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit ya. Mana gampang nggak sekarang? Karena kalian selalu belajar ya. Jadi biografi ini. Gimana? Sudah? Oke, silakan dibuka ya. Bu, izin pinjam aja. Ya, silakan. Teman-teman, Ibu lihat ini. Kalian jawabannya benar semua nih. Wah, berarti jadi kalian tidak perlu melaksanakan penelitian. Ya, tetap dulu dong. Kalau tadi ya belajar mengenai Pandangan yang dapat diambil dari Bapak Muhammad Hatta ini. Rajin belajar. Betul. Apalagi? Pemimpin yang baik. Baik, betul sekali. Ada lagi? Reza mungkin? Ya, betul sekali. Nah, lalu teman-teman, menurut kalian penting nggak sih belajar mengenai teks biografi dari tokoh-tokoh? Penting. Apa pentingnya? Karena dia bisa meneladani sifatnya. Betul sekali, dapat diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Betul sekali teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat ya, setiap tokoh yang kita pelajari hari ini pernah atau pasti melalui langkah yang kecil ya, seperti teman-teman semuanya, seperti anak-anak semuanya berangkat ke sekolah dengan semangat ya pagi-pagi, kemudian menyimak materi yang ibu sampaikan, kemudian mengerjakan soal-soal. Nah, itu merupakan langkah kecil yang tokoh dahulu laksanakan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman ini bisa menjadi tokoh inspiratif bagi orang lain jika terus belajar dan berbuat kebaikan. Betul sekali. Oke, baik teman-teman, kita sudah 10 menit lagi ya untuk mengakhiri jam pelajaran ini. Tadi kita awali dengan basmalah, sekarang kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, jangan lupa ya, minggu depan kita akan membahas atau mempelajari bagaimana cara menulis teks biografi yang benar gitu ya, yang bagus, seperti
seperti itu. Nanti minggu depan atau di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Sekarang berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Reza. Mari ini kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Ibu ucapkan mohon maaf ya apabila ada kata atau ucapan ibu atau perilaku ibu yang menyinggung kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.